In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas teladan Santo Stefanus, martir perdana, karena iman akan Yesus Kristus Putramu. Semoga kami dapat senantiasa mewartakan kasih dan kerahiman-Mu, sebagaimana dilakukan oleh Santo Stefanus dalam kehidupan kami sehari-hari, selalu berserah kepadamu, mengandalkan Engkau dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai bab 8 ayat 1a. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, para penatua, dan ahli Taurat, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kita telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati
dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kemarin kita membaca kisah para rasul tentang Stefanus yang wajahnya laksana malaikat. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus memberikan kesaksian atas imannya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, Juru Selamat dan Penebus dunia. Hari ini kita membaca bagaimana manusia yang berwajah malaikat itu memberikan kesaksian dengan lantang kebenaran akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dan kebenaran itu diwartakan kepada para pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat, penatua-penatua, imam-imam kepala tentu, dan orang-orang Farisi. Tetapi mereka semua kalap karena tersinggung, tertusuk hati mereka oleh kesaksian yang disampaikan Stefanus. Mereka menjadi membabi buta dan kemudian membunuh Stefanus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, manusia dengan wajah malaikat itu dibunuh karena hati yang busuk, yang iri, yang dengki, yang marah atas apa yang diwartakan dan dilakukan oleh Stefanus dalam melakukan kebaikan dan kebenaran. Kita melihat dalam kisah pada hari ini, Stefanus serupa dengan Kristus. Ketika mati, dia menyerahkan nyawanya. Yesus di kayu salib menyerahkan nyawanya kepada Bapa dengan seruan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Mirip dengan itu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Itu kemiripan pertama saat-saat menjelang kematiannya. Kemiripan kedua dengan Yesus dilakukan Stefanus ketika Stefanus berdoa untuk orang-orang yang membunuhnya. Yesus berdoa kepada mereka yang menganiaya dan menyalibkannya dengan seruan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Hal yang serupa dilakukan oleh Stefanus. Stefanus berdoa agar orang-orang yang melakukan tindakan jahat terhadapnya itu tidak menanggung hukuman. Kita baca doanya sangat dahsyat. Mari kita baca sekali lagi. Stefanus berdoa, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, manusia berwajah malaikat itu karena kesuciannya, karena kekudusannya, karena kebaikannya, karena ketulusannya, karena keikhlasannya, dibuli, diserang, dihina, dicaci maki, bahkan dibunuh, tetapi tetap dengan mengampuni mereka yang membencinya. Tidak mudah, tetapi mari kita mohon agar Tuhan menganugerahkan rahmat kepada kita untuk bisa melakukannya. Tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan cinta kasih. Bahkan mendoakan mereka yang memusuhi dan membenci kita. Lovers,
and haters kita bawa dalam doa untuk kebaikan mereka. Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada panjenengan semua, lovers and haters. Semua diberkati Tuhan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe pada akun YouTube ini agar panjenengan bisa mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengunggah video-video yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.